Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya kamu sebagian besar ya saat ini sedang lajang, sedang single, tapi kesinggelanmu ini nampaknya memang ada di masa-masa sedang healing atau menyembuhkan, memulihkan setelah kamu bisa membebaskan dirimu dari hubungan yang toksik dan kamu bisa mengakhiri proses berdukamu atau rasa sakit hatimu, rasa kecewamu, rasa sesakmu, stresmu, depresimu saat kemarin menjalin hubungan dengan seseorang ya, setelah kamu merasa kehilangan banyak hal ya, entah dari waktu, perhatian, terus apalagi pasangan ya, mungkin diambil orang, direbut orang ya, selingkuh atau berbagai macam lah apa bentukan kehilangannya kamu dalam kemarin menjalin hubungan dengan seseorang. Tapi aku lihat saat ini kamu sudah mulai sembuh, sudah mulai pulih ya, sudah bisa membebaskan diri dari hubungan yang toksik yang menyakitkan itu. Hubungan yang kamu jalani kemarin, aku lihat memang terjebak dalam kemonotonan dan tidak ada perkembangan ya, hubungannya stuck. Terus itu juga mungkin kalian berdua membutuhkan ruang untuk diri sendiri atau jeda ya dari rutinitas kebiasaan kalian masing-masing untuk bisa bersama kalau memang ingin memperbaiki hubungan. Soalnya aku lihat di sini kalian itu kayak individual banget gitu ya. Hanya fokus pada diri masing-masing, kesibukan masing-masing kayak gitu. Sehingga kurang ada quality time untuk bersama kalian habiskan waktu itu. Terus itu juga aku lihat di sini. Sorry. Jadi kalau aku lihat ya, nampaknya memang hubungan kamu dengan dia ini tuh kurang ada quality time karena selalu sibuk dengan urusan masing-masing, pekerjaan masing-masing. Sehingga hubungan kalian mungkin ya hancur ya, hubungan kalian terbengkalai. Kalian terlalu sibuk dengan masalah pekerjaan, keuangan, atau masalah lainnya sehingga mungkin membuat kamu merasa kesal ya. Dia selalu lebih memprioritaskan hal lain atau masalah pribadinya seperti itu. Sehingga hubungan kalian tuh lambat adanya perkembangan. Terus itu juga mungkin kalaupun ada effort atau ada upaya yang dilakukan untuk hubungan ini mungkin gak efektif juga. Jadi nampaknya memang menurut kalian butuh untuk udah deh berhenti sejenak atau lebih baik berpisah aja gitu ya, dan kemudian memusatkan perhatian hanya pada diri sendiri aja seperti itu ya. Karena di sini aku lihat memang nampaknya kalian sadari bahwa kalian nampaknya butuh mengevaluasi ulang sepenuhnya tentang apa sih yang perlu kalian prioritaskan untuk saat ini, yang menjadi arah tujuan hidup kalian saat ini tuh seperti apa, maunya gimana, seperti itu ya yang aku lihat. Kalau aku lihat ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia yang sebenarnya tidak ingin hubungan kalian berubah ya. Kalau dulu hubungan kalian mungkin penuh dengan perhatian atau penuh dengan kebucinan, penuh dengan ketergantungan. Nah, sekarang mungkin ada salah satu pihak yang mungkin memilih untuk berpisah ya. Nah, si salah satu yang tidak mau berubah itu hubungannya, berarti yang nggak mau pisah itu gitu ya. Nah, dia beranggapan bahwa dia tahu sebenarnya hubungan ini tuh memang sebenarnya sudah rusak gitu, tapi dia tidak mau benar-benar melepas hubungan ini karena dia masih memiliki ketergantungan atau masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa memperbaiki hubungan sepertinya
seperti itu ya. Jadi ada mungkin bisa jadi kalau ini kamu yang menginginkan hubungan ini berakhir, berarti dia yang tidak mau membuat hubungan ini benar-benar berakhir ya. Dia masih berpegang teguh bahwa hubungan ini walaupun sudah rusak tapi masih bisa dia perbaiki gitu ya. Dia masih bisa lanjutkan bersama dengan kamu, bisa menghidupkan kembali gairah nyala api cintanya kalian seperti itu. Tapi karena ini death reverse ya, mau seusaha apapun aku lihat ya memang harus bisa melepaskan gitu ya. Makanya saat ini mau siapapun yang nggak mau berubah, tetap hubungan ini harus dipisahkan. Ya, karena hubungan ini tuh hubungan yang nggak sehat gitu. Sehingga harus ada perubahan secara signifikan terlebih dahulu dalam kisah percintaan kalian atau dalam memaknai romansa seperti itu. Apalagi di sini kamu itu berdiri dengan seseorang yang apa ya? Dia itu orang yang sangat tertarik pada pasangan yang berintelektual, terus itu juga ngelihatnya dari fisik ya, dari fisik, terus juga secara emosional gitu ya. Jadi bukan yang apa adanya gitu ya. Dia harus melihat pasangannya itu cerdas atau enggak, fisiknya bagus atau enggak, seksi atau ganteng enggak. Nah, itu dilihat juga sama dia. Terus juga emosionalnya gimana? Apakah suka ngatur-ngatur atau yang engge-engge aja, yang terima-terima aja. Nah, dia sukanya yang terima-terima aja, nggak suka kalau misalkan selalu mengekang atau ngatur-ngatur dia ya gitu, melarang-larang dia nggak suka sama pasangannya seperti itu. Aku lihat di sini sebenarnya gini, kalau masalah tentang kesuksesan masing-masing, satu sama lain saling mendukung. Kamu mendukung karirnya dia, dia juga mendukung karirnya kamu. Dia mendukung kesuksesan kamu, dia pun seperti itu. Karena aku lihat baik kamu dan dia sama-sama orang yang punya prinsip atau orang yang punya pemikiran sangat menjunjung tinggi standar kesuksesan kayak gitu. Jadi apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak money oriented gitu ya. Pola pikirnya itu apa ya, semuanya itu tentang uang gitu, tentang kesuksesan, keberlimpahan seperti itu. Terus itu juga kalau dia seorang pria, aku lihat di sini dia itu seorang pria yang sudah menjadi peran ayah. Ya, dia mungkin suami orang, atau kalau dia duda, mungkin dia sudah punya anak kayak gitu ya. Atau mungkin kalian berdua sama-sama sudah punya pasangan sah kayak gitu. Ya, silakan disituasikan saja. Oke, kalau aku lihat entah ini memang seiring berjalannya waktu atau mungkin memang sedari awal hubungan ini dijalani, tidak ada pesona yang hadir di dalam hubungan ini. Hubungan membosankan, hubungan yang tidak menarik, hubungan yang tidak cukup baik untuk kalian jalani satu sama lain. Ya, pada dasarnya seiring berjalannya waktu semua rasa bahagia, perhatian, pengertian itu sirna. Kegembiraan ya, itu semuanya sirna ya. Sehingga kamu seolah-olah merasa pasanganmu ini atau si dia itu menyeret kamu untuk apa ya, untuk pergi gitu loh ya. Sakit setiap kamu menjalani hubungan dengan dia, lelah gitu aku lihat di sini. Apalagi di sini kalau aku lihat kan, kamu itu selama ini untuk menjalin hubungan dengan dia, kamu selalu melakukan upaya terus-menerus untuk berbagi pandangan, untuk melakukan komunikasi terus-menerus. Kamu terus yang effort gitu, sedangkan dianya ya entah ngapain lah, fokus hanya pada dirinya sendiri dengan kehidupannya sendiri seperti itu, ya. Dan akhirnya karena di sini kamu yang selalu berjuang sendiri, aku lihat di sini kamu sekarang nampaknya sudah tidak percaya lagi dengan apa yang dulu kamu pahami tentang hubungan atau tentang seseorang, tentang pasangan. Yang dulu kalau misalkan aku effort, otomatis nanti pasangan aku akan memperhatikan aku, effort juga, sayang sama aku, cinta sama aku gitu ya. Nyatanya kan enggak gitu. Setelah kamu effort, ternyata dianya tidak menunjukkan timbal balik yang sama dengan kamu. Akhirnya sekarang aku lihat kamu sudah menunjukkan kamu tidak boleh lagi mempercayai ya apa yang dulu kamu percayai gitu ya. Sekarang pikiran kamu bukan 1 tambah 1 hasilnya 2 gitu ya. 1 tambah 1 bisa hasilnya lain gitu ya, bisa juga hasilnya 0 gitu ya. Jadi aku lihat di sini jadi gini deh,
apa yang kamu effortkan belum tentu hasilnya sesuai dengan ekspektasi ya, bukan masalah tentang 1+1 hasilnya 2 atau 1+1 hasilnya bisa yang lain, enggak, tapi kamu sekarang mempercayai bahwa apa yang kamu effortkan belum tentu hasilnya akan sama dengan apa yang kamu ekspektasikan atau kamu harapkan, seperti itu. Sehingga aku lihat kemungkinan saat ini ya kamu sudah berpisah dengan dia gitu, karena ya effort kamu selama ini tidak mendapatkan apa ya, timbal balik gitu ya. Bahkan di sini aku lihat ada judgment, berarti kamu atau pasanganmu itu mungkin memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain. Entah dalam hal apa, mungkin dalam hal effort, atau dalam hal sikap, atau dalam hal besarnya cinta, sebesar apa sih cinta kamu. Mungkin kamu sebenarnya besar banget cintanya terhadap dia, tapi dia menganggap itu hanya apa? Hanya fiktif belaka, hanya imajinasi, hanya yang lain lah ya. Pokoknya dia tidak menganggap penilaianmu tentang cinta kamu ke dia itu beda gitu loh ya, intinya beda lah gitu ya. Nah, sehingga aku lihat salah satu di antara kalian ini ada yang menilai pasangan kalian itu tidak adil gitu, atau mungkin kamu misalkan gini, dia beranggapan bahwa kalau misalkan laki-laki itu nggak masalah gitu, kayak poligami gitu ya, itu nggak masalah. Contohnya, bukan aku menyalahi poligaminya, tapi ya mungkin itu perspektif dia. Contoh ya, contoh. Dia mungkin beranggapan poligami kalau laki-laki it's okay, tapi kalau polyandry itu nggak boleh kayak gitu. Sehingga kamu yang sebagai wanita mungkin tidak menormalisasi poligami seperti itu ya, sehingga kamu menilai, waduh nih orang nggak bisa dipercaya, nggak bisa setia, soalnya dia poligami gitu, dia nggak bisa setia hanya pada satu pasangan. Oke, sehingga kamu menjudge dia adalah orang yang tidak setia, seperti itu. Sedangkan dia menormalisasi poligami gitu loh, jadi fine menurut dia. Nah seperti itu ya, jadi menurut dia kamu terlalu menilai dia itu tidak adil gitu ya, apalagi kalau ini berhubungan dengan poligaminya itu berhubungan dengan kayak apa sih, ajaran agama gitu kan ya. Contoh aja ya, contohnya seperti itu. Sehingga mungkin di sini apa ya, ada sikap darimu yang menuduh dia ya, atau menyalahkan dia tentang konflik yang terjadi ya di antara kalian. Terus juga mungkin respon kamu itu tidak apa ya, menurut dia tidak relevan atau tidak baik lah gitulah ya, seperti itu. Akhirnya ya udah hubungan kalian berakhir, hubungan kalian rusak seperti itu. Bahkan alih-alih mencoba menyalahkan satu sama lain, aku lihat di sini tetap aja nggak mau saling jujur tentang perasaan satu sama lain seperti itu, atau salah satu pihak nggak mau jujur tentang perasaannya gitu ya. Mungkin dia selama ini nggak nunjukin gitu perasaan dia yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia masih berharap ya kamu itu bisa memaafkan pelanggaran atau kesalahan dia sebelumnya, dan ya lanjutin aja hubungan ini lagi gitu. Tapi aku lihat kalau dari kamunya sih nggak mau gitu ya. Ya kalau mungkin memaafkan, mungkin sebagian dari kalian sudah memaafkan, tapi apakah menormalisasi pelanggaran atau melupakan begitu saja kesalahan dia di masa lalu, kayaknya enggak semuanya gitu ya. Jadi makanya aku lihat hubungan kamu selama ini juga mandek sama dia. Ditambah lagi mungkin komunikasi yang kurang jujur, kurang lugas seperti itu ya. Terus juga mungkin kamu terlalu mengkritik hubungan kalian atau mengkritik hubungan dia ya, atau kamu kalau komentar tuh mungkin terlalu pedas gitu ya. Terus itu juga mungkin salah satu di antara kalian ada yang gampang banget terhasut dengan kritikan orang atau komentar orang atau omongan-omongan orang tentang hubungan kalian. Misalkan kalian ada perbedaan, kalian gak cocok gitu ya kata orang-orang, dia gampang terhasut gitu, apa iya ya kita nggak cocok bla 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 bla. Sedangkan kamu mungkin di sini menganggap ya perbedaan itu wajar, namanya manusia gitu, sehingga ya bukan menjadi masalah kita berdua, atau kita menjalani hubungan ya khusus kita berdua aja loh yang tahu gitu, kita berdua aja yang harusnya fokus untuk menjalani, nggak usah melibatkan atau mendengarkan orang lain. Tapi kalau dia kan enggak, dia mungkin gampang terhasut dengan omongan-omongan orang ya, kayak gitu
Jadi ini juga mungkin perbedaannya karena perbedaan pendapat atau pola pikir, pemikiran seperti itu. Ditambah lagi juga kan aku lihat kamu dengan dia ini LDR juga, sehingga mungkin komunikasi juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu sering terjalin, tidak terlalu bisa intim, tidak terlalu bisa setiap saat untuk komunikasi seperti itu ya. Jadi ada jarak, ini juga yang menjadi penghambat salah satunya ya karena ada jarak. Oke, kita lihat isi hati dia yang masih dia rahasiakan ke kamu. Sebenarnya seperti apa sih ya yang dia rasakan sebenarnya sama kamu sekarang? Oke, kartunya jatuh. Oke, kalau aku lihat sebenarnya dia masih bernafsu sama kamu, masih bergairah sama kamu. Hanya saja hubungan kalian mungkin hubungan yang terlarang. Bisa jadi ya kalian sudah punya pasangan satu sama lain, atau dia sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, sehingga hubungan ini tidak bisa dikomitmenkan gitu ya, karena sudah punya pasangan masing-masing atau salah satu sudah punya pasangan, seperti itu ya. Tapi kalau masalah tentang seksualitas, aku lihat memang ada di antara kalian, kayak sulit untuk bisa dilepas ya, sangat melekat sekali. Bahkan ya walaupun berpisah pun ya, secara gairah seksual kalian itu masih selalu terpikirkan gitu ya, satu sama lain ya. Paham lah ya maksudku, dalam hal konteks dewasa ini. Nanti aku soalnya di di itu lagi apa namanya, di ban di YouTube ya kalau aku ngomongnya terlalu vulgar. Kemudian ada confusion ya. Jadi kalau aku lihat saat ini ya, ya sebenarnya masih dia pendam di hati dia adalah kebingungan ya. Dia merasa bingung dengan hubungan kalian ini harus gimana. Ada rasa ketidakpastian, ada rasa ketidakjelasan, dan juga ada rasa ketidakyakinan. Dia nggak tahu harus gimana dengan hubungan ini. Gairah seksual ada terhadap kamu, tapi ini hubungan yang apa itu namanya? Hubungan yang apa tadi adalah hubungan yang terlarang. Nah, hubungan yang terlarang, kamu sudah punya pasangan kah atau dia sudah punya pasangan kah? Sehingga ya gimana mau dikomitmenkan gitu. Jadi secara seksualitas ada, tapi untuk direalisasikan, untuk menjadi nyata itu sulit gitu. Jadi nggak tahu, dia bingung dia harus bagaimana. Tapi kalau nggak sama kamu ya paham lah ya, dalam konteks dewasa ini nggak bisa ditahan gitu loh ya, ini nggak bisa ditahan ya, selalu kepikiran kamu lagi gitu, karena gairahnya ke kamu gitu. Tapi untuk menjadi pasangan sah itu kayak kok sulit gitu. Nah tuh ada intimasi ya, berarti memang dia sangat merasa ada keintiman dengan kamu. Bahkan kalaupun saat ini sudah berpisah pun dia masih merasa ada gairah, ada rasa intim dengan kamu. Dia masih sering merasakan kamu, kepikiran kamu, terus kayak sulit gitu untuk move on atau melupakan kamu atau melepaskan kamu. Ada gairah atau ikatan seksual terhadap kamu. Bahkan dia ngerasa sangat percaya diri banget gitu, bahwa ini tuh bukan sesuatu yang salah gitu ya, karena ini kan dalam konteks seksualitas gitu ya, biologis gitu ya. Jadi dia merasa kayak ya nggak salah gitu. Karena aku lihat juga di sini ada ego ya, dia kan orangnya ego banget, orangnya sombong, orangnya keras kepala. Sehingga ya udah suka-suka dia mau ngapain, dia mau berpikir apa, dia mau bertindak apa ya itu sesuai dengan egonya dia ya. Kamu mau berkata bahwa ya jangan gitu dong, kamu kan sudah punya pasangan, dia nggak peduli
Kalau dia udah punya gairah seksual dengan kamu, ya itu pemikirannya dia gitu, itu maunya dia gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dia orang yang keras kepala, orangnya sombong, ego, jadi suka-suka hati dia mau ngapain juga ya itu akan dia pegang teguh gitu loh. Ya dia akan sangat percaya diri banget gitu ya. Oke. Kalau aku lihat saat ini, dia juga ngerasa ada kepahitan dalam hidupnya. Ada yang dia ngerasa saat ini hidupnya pahit, tapi juga ada sisi dia ini ngerasa benci, marah, ya, dengan keadaan, dengan situasi, dengan ketidakmampuan dia untuk ya merealisasikan hasratnya ini terhadap kamu. Terus itu juga ada satu sisi juga dia marah karena kamu tuh kalau ngomong kan suka ceplas-ceplos tuh ya, atau mungkin ada kata-kata dari kamu yang pernah nyakitin dia atau nggak enak didengar, dia juga marah dengan kata-kata yang mungkin sempat menyakiti dia atau menyinggung dia seperti itu. Atau sebaliknya, bisa jadi dia ngerasa kamu marah karena ada kata-kata dari dia yang menyinggung kamu atau melukai hatimu seperti itu. Ya, kalau kamu ngerasa enggak kok, aku enggak ceplas-ceplos ngomong, enggak, kayaknya enggak ada deh kata-kata yang menyakiti dia. Kalau dia nyakitin aku dengan kata-katanya, iya mungkin ada. Nah, berarti ini energi kamu. Silakan disituasikan saja ya. Karena ini kan pembacanya general. Terus itu ada loyalty, berarti ada loyalitas ya. Ada kepercayaan, ada keandalan, dan ya aku lihat ada kepercayaan. Ada percaya. Berarti di sini kalau aku lihat sih dia ini masih sangat percaya terhadap kamu ya, bahwa ya kamu itu orang yang bisa diandalkan, orang yang setia, orang yang bisa dipercaya, orang yang memiliki dedikasi, loyalitas, baik itu dalam hal apapun dalam hidupmu, itu dia lihat kamu tuh seperti itu. Kamu orang yang sangat berloyalitas banget, orang yang bisa dipercaya banget, orang yang bisa diandalkan banget. Gitu. Ya, jadi kemungkinan aku lihat di sini mungkin ada kata-kata dari dia yang menyakiti kamu, gitu. Jadi dia rasa kamu saat ini lagi marah sama dia. Gitu ya. Oke, aku lihat dia lagi kewalahan nih dengan pikiran-pikiran dia. Dia lagi ngerasa stres, aku lihat di sini. Benar-benar banyak hal yang membuat dia ngerasa kewalahan ya, sampai energi tenaga dia tuh kayak habis terkuras gitu. Banyak hal karena di sini kan dia juga orang yang selama ini hanya fokusnya pada karir, keuangan, dan masalah pribadi, ditambah dengan keadaan hubungan kalian yang tanpa kejelasan, tapi secara gairah dia masih sama kamu, sedangkan dia mungkin sudah punya pasangan. Wah, ruwet lah ya pokoknya aku lihat di sini. Jadi dia saat ini ngerasa stres banget, benar-benar kewalahan dengan keadaan yang sekarang terjadi. Mana di sini kan ada soul tie, berarti kan dia selalu merasa terhubung dengan kamu. Jadi walaupun udah berpisah, itu otak tuh ya nggak berhenti mikirin kamu, kepikiran terus itu gairah seksualnya itu selalu berpacu ke kamu lagi gitu, keingetan kamu lagi ya gitulah ya. Pokoknya di sini aku lihat dia merasa selalu ada kamu di hati dan pikiran dia gitu ya. Terus itu tapi di satu sisi juga ada ragu di sini. Berarti kan dia saat ini tuh masih bingung harus ngapain, harus berbuat apa, harus mengambil keputusan atau tindakan apa. Sehingga dia tahu bahwa ketidakmampuan dia dalam mengambil suatu keputusan selama ini, ya bukan hanya saat ini, tapi selama ini itu justru malah menyakiti kamu. Jadi diamnya dia tidak melakukan tindakan atau tidak mengambil suatu keputusan justru malah merusak hubungan kalian. Justru malah ngebuat kamu akhirnya melepas dia, akhirnya merusak hubungan kalian gitu ya. Diamnya dia justru malah menghancurkan hubungan kalian karena tidak ada kejelasan, karena tidak ada kepastian, tidak ada ikatan seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini dia pengen menghubungi kamu kembali ya. Dia pengen ngobrol lagi sama kamu, dia pengen nelpon kamu, dia pengen ngedengar suara kamu ya. Aku lihat di sini dia rindu sama kamu. Terus itu juga
menurut dia kamu itu sosok yang tidak akan pernah bisa tergantikan gitu ya. Cara kamu mencintai dia tak akan pernah ada tandingannya. Dia sempet udah ngejalin hubungan dengan si A, si B, si C sama yang lainnya atau sama pasangan dia. Kalau dibandingkan mungkin dengan pasangannya dengan kamu tuh ya sangat berbeda sekali. Cara kamu mencintai dia tuh mungkin lebih perhatian atau lebih sangat mencintai gitulah dibandingkan pasangannya sekarang. Atau ya dia udah sempet jalin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi nggak ada yang cara mencintainya itu seugal-ugalannya kamu gitu, nggak ada yang sepol-polannya kamu gitu loh. Ya, dia ngerasa seperti itu. Jadi, cara kamu mencintai dia itu tidak akan pernah ada tandingannya. Wah, kamu tuh beda banget lah. Dan kamu itu tidak pernah terganti di hati dia, di pikiran dia. Seperti itu ya. Oke, Chaser. Kalau aku lihat kan selama ini dia itu orang yang selalu ingin memburu atau mengejar atau mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya. Pengennya yang lebih, pengennya yang apa ya, yang terbaik dan yang terbaik gitu ya. Nah, sehingga mungkin ada kamu yang sudah baik, yang sudah bagus, tapi dia abaikan sehingga sekarang justru malah akhirnya kehilangan. Nah, sekarang ini aku lihat ada chaser, berarti dia sudah tidak ingin lagi mengejar hal-hal yang lebih itulah gitu ya. Dia sudah tidak mau lagi mengejar hal-hal yang lain lagi gitu ya. Jadi fokus dia ya sekarang ke kamu gitu. Cuman dia nggak tahu harus berbuat apa untuk saat ini, masih ada kebingungan, keraguan, ketidakpastian. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 7, 27, 19, 30, 10, 3, 28, 23, 29, 8, 31. 2, 20, 26, 25, 12, 6, 17, 11, 13, 21. Kemudian bulannya bisa bulan lahir kamu atau bulan lahir dia atau bulan-bulan lainnya yang berhubungan dengan kamu dengan dia. Silakan disituasikan saja ya. Ada November, April, Januari, Juli, Mei, Agustus, Desember, Oktober, dan September. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio ayam, sio kerbau, sio kuda, sio naga, sio ular, sio kelinci, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. SUFMKLA VWCYDJGIZTXQ dan H. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam santu kalian semua dan bye-bye.